Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu tidak makan, Allah itu tidak minum, Allah itu tidak tidur. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan setidaknya ada segolongan umat di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga video debat Islam ini sangat bermanfaat bagi orang-orang Islam yang mau berdakwah kepada non-muslim. Semoga kita semua menjadi cerdas dan cerdas. Bila mereka berkata tidak baik, tugas kita adalah berbuat baik kepada mereka. Bila nanti di debat ini ada suara dari non-muslim yang tidak enak didengar, menyakitkan, mohon dimaafkan. Karena mereka adalah orang yang tidak tahu. Mereka dari kecil dididik menjadi non-muslim, ya, kita dididik menjadi muslim. Maka bersyukurlah kita yang sudah dari kecil dididik menjadi muslim. Mereka dari kecil dididik tidak muslim. Jadi mohon maaf. Maafkanlah mereka karena mereka itu adalah orang yang tidak tahu. Anggap saja kita masih berada di periode Mekah, yaitu kejahatan dibalas dengan kebaikan, yaitu Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Rasulullah dihina sabar, Rasulullah dihina sabar, Rasulullah dicaci sabar, Rasulullah diboikot sabar, Rasulullah dilempari kotoran sabar, Rasulullah diludahi sabar. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, balaslah hinaan dengan kesabaran. Oke, video ini enaknya didengarkan, ya. Anggap HP Anda itu adalah radio. Jadi video ini tidak usah dilihat, ditaruh aja. Seperti halnya sampean mendengarkan radio. Anggap HP sampean sekarang jadi radio. Jadi didengarkan aja, ya. Sambil tidur-tidur, sambil duduk, sambil bekerja, mendengarkan debat ini. Semoga video ini bermanfaat. Oke, untuk menyingkat waktu, kita putar debat Islam vs Kristen. Bila ada kesamaan suara, kami mohon maaf karena suara yang kami putar adalah suara bukan aslinya, ya. Jadi suara yang asli sudah kami edit menjadi suara yang bukan aslinya. Mohon maaf bila ada kesamaan suara, dan selamat menonton video kami ini. Terima kasih. Islam itu gagal paham, ya. Kalau memahami tentang Allah yang datang ke dunia mengambil rupa manusia, ya. Karena Allah di Islam itu tidak pernah datang ke dunia, makanya kau tidak akan paham di situ. Dijelasin pun kau tidak akan paham. Secara logika, ya mana bisa pakai logika? Tuhan itu maha kuasa, ya. Logikamu itu tidak bisa menjangkau kemahakuasaan Tuhan, ya. Yesus anak Bapa, iya. Anak karena dia anak manusia, karena dia manusia. Dia tidak punya bapak biologis, ya. Bapaknya itu di sorga, paham nggak? Bapaknya di sorga, tapi Bapak juga itu ada di dalam manusia Kristus itu. Nah kan kau bingung di situ kan? Itulah Tuhan Maha Kuasa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami di sorga. Artinya Bapak itu ada di sorga, tapi Tuhan itu Bapak itu Maha Kuasa. Dia bisa di mana aja. Dia bisa ke Holland, dia bisa ke Amerika, tapi dia tetap di sorga, gitu loh.
Yesus bersyukur kepada Allah Bapa. Yesus bersyukur kepada Allah Bapa. Apakah Allah bersyukur kepada Allah? Yesus menengadahkan dirinya ke langit. Yesus menengadah ke langit dan berkata bersyukur kepada Allah. Yesus di bawah, Allah di atas. Yesus menengadah ke langit dan bersyukur kepada Allah. Ngapain Allah menengadah ke atas kalau Yesus itu utusan, pantas menengadah ke atas? Yesus berdoa kepada Allah. Yesus berdoa dengan cara bersujud kepada Allah. Bermalam-malam Yesus berdoa dan bersujud. Ngapain Allah sujud kepada Allah? Kecuali kalau dia adalah utusan Allah, dia sujud kepada Allah. Setiap yang bersyukur kepada Allah, dia bukan Allah, dia manusia. Karena Yesus bersyukur kepada Allah, dia bukan Allah, dia manusia. Setiap yang berdoa kepada Allah, dia bukan Allah. Karena Yesus berdoa kepada Allah, Yesus adalah manusia. Setiap yang sujud kepada Allah, dia bukan Allah. Karena Yesus bersujud kepada Allah, maka Yesus bukanlah Allah. Setiap yang dibaptis, dia bukanlah Allah. Setiap yang dibaptis, dia bukanlah Allah. Karena Yesus dibaptis oleh Yohanes, dia bukan Allah. Dia utusan Allah. Di mana Yesus berkata jujur sebagai utusan Allah? Tertulis, aku menghakimi manusia bukan kehendakku. Aku menghakimi manusia menurut kehendak Allah yang mengutusku. Aku menghakimi manusia menurut kehendak Allah yang mengutus aku. Aku menghakimi manusia menurut Allah yang mengutus aku. Menurut Allah yang mengutus aku. Aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Setiap yang pergi kepada Allah, dia bukan Allah. Dia adalah manusia. Karena Yesus pergi kepada Allah, dia bukan Allah. Yesus adalah manusia, utusan Allah. Apa kamu mau percaya kepada firman Allah atau kamu mau percaya kepada perkataan Paulus? Ingatlah, si raja dusta adalah iblis. Tertulis si raja dusta adalah iblis. Allah tidak pernah berdusta. Manusia pasti berdusta. Apakah si Paulus berdusta? Tertulis, kamu tidak bisa melihat wajah Allah. Paulus berkata Allah bisa dilihat. Tertulis suara Allah tidak bisa didengar. Paulus berkata Allah bisa didengar. Tertulis Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tertulis Yesus duduk di pangkuan Allah Bapa di surga. Tertulis Allah lebih besar daripada Yesus. Tertulis Allah lebih besar daripada Yesus. Setiap yang berkata Allah lebih besar daripada Yesus, dia bukan Allah, dia adalah manusia. Karena Yesus berkata Allah lebih besar daripada aku, maka Yesus itu bukan Allah, Yesus adalah manusia. Tertulis Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tertulis Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setiap yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia bukan Allah, dia adalah manusia. Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka Yesus bukan Allah, Yesus adalah manusia. Tertulis Yesus duduk di pangkuan Allah Bapa. Setiap yang duduk pangkuan Allah Bapa, dia bukan Allah, dia adalah manusia. Karena Yesus duduk di pangkuan Allah Bapa, berarti Yesus bukan Allah, Yesus adalah manusia. Karena Yesus sudah berkata jujur,
Allah lah yang mengutus aku. Aku tidak menghakimi manusia menurut kehendakku. Aku menghakimi manusia menurut kehendak Allah yang mengutus aku. Kami ulangi. Menurut kehendak Allah yang mengutus aku. Menurut kehendak Allah yang mengutus aku. Gimana? Faham? Dengan perkataan Paulus, si Yesus, si Tuanku Yesus, ya, Yesus itu adalah utusan Allah. Kamu berkata firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Kamu berkata firman menjadi manusia. Oke. Aku Alfa dan Omega. Aku Alfa dan Omega. Aku Alfa dan Omega. Aku ada sebelum yang ada itu ada. 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 Allah dan makhluk, Tuhan dan ciptaannya, Tuhan dan ciptaannya. Tuhan, Allah, makhluk. Aku ada sebelum yang ada itu ada. Aku Alfa, aku yang awal, aku yang awal. Siapa yang kemudian? Dialah firman, dialah firman. Siapa yang kemudian? Dialah firman, dialah Roh Kudus, dialah manusia, dialah Yesus. Aku ada sebelum yang ada itu ada. Kapan firman itu ada? Sesudah Allah. Sesudah Allah, ya. Kapan firman itu ada? Sesudah Allah. Kapan Roh Kudus itu ada? Sesudah Allah. Kapan Yesus itu ada? Sesudah Allah. Sesudah Allah ada firman, sesudah Allah ada Roh Kudus, sesudah Allah itu adalah Roh Kudus. Sesudah Allah itu Yesus, sesudah Allah itu firman. Aku Alfa, aku ada sebelum yang ada itu ada. Sesudah Allah ada firman, sesudah Allah ada Yesus, sesudah Allah ada Roh Kudus. Sesudah Allah ada manusia, sesudah Allah ada hewan, tumbuhan, bumi dan apa yang ada di dalamnya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa dilihat. Tertulis Allah tidak bisa dilihat. Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Abraham tidak bisa melihat wajah Allah. Salomo tidak bisa melihat wajah Allah. Raja Daud tidak bisa melihat wajah Allah. Itu tertulis, ya. Dan apa kata Paulus? Paulus berkata Allah bisa dilihat. Paulus berkata Allah bisa dilihat. Musa yang berpuasa 40 hari 40 malam tidak bisa melihat Allah. Itu orang-orang Israel yang penuh dosa ya katanya, ya. Pelaku dosa-dosa besar, berzina, mencuri, ya. Itu kok bisa melihat Allah. Yesus itu Allah, kata Paulus. Tidak. Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Allah itu tidak bisa dilihat, ya. Abraham tidak bisa melihat Allah. Salomo tidak bisa melihat wajah Allah, ya. Tapi orang-orang Israel melihat Allah itu tidak. Siapa yang berdusta? Allahkah atau manusiakah? Allahkah atau Pauluskah? Kamu mau percaya dengan firman Allah atau mau percaya kepada perkataan Paulus, penulis kitab? Tertulis, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa ada di sebelah kiri. Di sini Tuhan apa ada dua? Ada dua zat, Allah Bapa dan Yesus. Apakah Tuhan kamu ada dua? Padahal tertulis di perjanjian baru ataupun di perjanjian lama, Allah itu Maha Esa. Tertulis Allah ada dua. Siapa yang menulis? Penulis kitab. Tertulis Allah ada tiga atau Trinitas. Siapa yang menulis? Penulis kitab. Allah Maha Esa. Allah berfirman, Allah Maha Esa. Mana yang kamu percayai? Firman Allah atau penulis kitab? Allah berfirman, Allah Maha Esa.
Penulis kitab berkata, Allah ada tiga yang satu, Trinitas. Mana yang kamu percayai, firman Allah atau penulis kitab? Oke, kamu bertanya tentang zat Allah. Zat Allah seperti apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Ayat 4, Allah berfirman ini ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini ya. Ini juga di kitab suci kamu, Yesaya 46:5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku. Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku. Sehingga kami sama. Kamu bilang kayak gini, kekuasaannya ya sama, zatnya juga mas. Zatnya juga tidak sama. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Ini zatnya mas, gak sama mas. Ya, zat Allah dengan makhluknya itu gak sama mas ya. Kayak gitu ya. Zat Allah dengan makhluknya itu gak sama. Gini aja daya. Apakah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Abraham, Ismail, Salamu, Daud, Musa pernah menjelaskan zat Allah? Mereka itu cuma menerangkan, menjelaskan zat Allah itu Maha Esa. Maha Esa, tidak dua, tidak satu. Kalau Esa itu Maha satu, tidak dua, tidak tiga. Kecuali agama Romawi mas, Zeus itu menyamar jadi manusia, dewa Siwa. Tuhan menyamar jadi manusia. Itu mungkin kamu, ya itu mungkin sudah. Kamu itu bukan ajaran Israel, ajaran Romawi. Romawi itu yang mengkultuskan Isa kan ya, seperti itu ya. Mana ada nabi-nabi, rasul-rasul Allah pernah menjelaskan rupa Allah? Musa aja mas, yang berpuasa 40 hari 40 malam tidak bisa melihat wajah Allah, zat Allah, tidak bisa. Itu Musa mas ya, orang hebat bisa membelah laut, tidak bisa mas. Masa apakah orang Israel yang banyak dosa katanya, penuh dosa katanya, bergelimang dosa katanya, ahli maksiat katanya, bisa melihat Allah? Orang-orang Israel aja pada waktu itu, di mana? Di kitab suci kamu berkata, inilah Nabi Nazaret, inilah Nabi Nazaret. Nah, orang Israel bilang inilah Nabi, bukan Allah, Nabi. Dan orang-orang Romawi ya, mengkultuskan Yesus sebagai Tuhan. Itu sekitar 300 tahun setelah kematian Yesus. Gimana komentar Anda? Kenapa komentarnya dihapus? Saya akan menjawab komentar yang dihapus itu sama kamu. Allah SWT berfirman di Al-Ikhlas, begitu ya. Saya tidak paham bagaimana mungkin Allah SWT berfirman. Allah SWT itu tidak sama dengan makhluknya. Jikalau makhluknya itu bersuara, apakah Allah SWT bersuara? Itu kontradiksi. Allah SWT tidak pernah bersuara, apalagi berfirman. Jikalau Anda mengatakan Allah ikhlas, itu bukan perkataan Allah SWT, itu perkataan Jibril. Allah SWT itu tidak ada suaranya, sebab manusia sudah bersuara. Kalau Allah SWT bersuara, berarti Allah SWT punya mulut, punya suara, bersama dengan umatnya. Jadi itu tidak benar ya. Allah SWT berfirman, itu bukan firman-Nya Allah SWT. Tetapi
Jibril itu namanya, mungkin Allah Suci tidak tahu ya kalau itu namanya. Anda sendirilah yang mengatakan Allah Suci tidak sama dengan umatnya, tidak bisa serupa. Berarti itu Allah Suci tidak bersuara, apalagi berfirman. Nah, Al-Ikhlas itu bukan firmannya Allah Suci, tetapi firmannya Jibril. Jadi jangan yang nggak tahulah, kecuali sudah berubah ya. Mungkin Allah Suci sudah bisa bersuara sekarang. Kalau dulu kan tidak bersuara karena tidak serupa dengan umatnya. Nah, nggak tahu kalau sekarang sudah bersuara ya. Ya nggak tahu lah ya. Tetapi yang pasti Allah Suci tidak sama dengan makhluknya. Apalagi bersuara. Makhluknya bersuara berarti Allah Suci tidak sama dengan suara. Jadi Allah Suci tidak bersuara. Oke, saya jelaskan lagi. Allah tidak serupa dengan makhluknya ya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Oke, saya terangkan lagi. Kalau manusia itu berkata, kalau Allah itu berfirman. Nah, seperti itu. Gini Mas ya, apakah Musa dulu pernah berkata Allah itu punya mulut? Nah, seperti itu kan ya. Allah itu tidak bisa dilihat ya. Allah itu esa. Allah mengajar, nabi-nabi itu mengajarkan mengesakan Allah. Wajahnya kayak apa? Gak tahu. Nabi Musa gak tahu. Abraham gak tahu. Ya, Salamun gak tahu. Wajah Allah gak tahu. Sudah, jangan dikejar. Ya, karena itu perintah Allah ya. Allah merahasiakan. Itu Allah punya kehendak. Berkehendak. Apa? Merahasiakan zatnya. Tapi Allah itu ada. Nanti Mas kalau digambar ya. Ya seperti sapi katanya umatnya Musa. Oh seperti sapi ini Tuhan kita. Oh Tuhan kita seperti Zeus. Digambar nanti. Kalau digambar Mas dijadikan berhala, disembah. Ya. Oh Tuhan kita seperti matahari. Padahal matahari itu ciptaan Allah. Ya. Zeus itu ciptaan Allah. Siwa itu ciptaan Allah. Itu ya. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ya, kalau sampean Allah berbicara ya. Allah berfirman ya. Itu lewat siapa? Lewat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Kalau sampean nggak percaya sudah, kita debat dalil aja ya. Kamu bicara dalil di Al-Quran, saya akan bicara dalil di Injil kamu tanpa ada asumsi-asumsi. Kamu jangan berasumsi kepada Al-Quran dan saya tidak akan berasumsi kepada Injil kamu. Ya. Kamu keluar dari teks Injil lagi tadi ya. Allah sebelah kiri, Allah sebelah kanan. Gak ada itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebelah kiri di Injil kamu ya. Yang ada itu Allah Bapa. Yesus di sebelah kanan, Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu jangan ditafsir lain, Mas. Allah Bapa itu di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Yang mana yang kamu sembah? Ya, yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Katanya tidak ada itu Allah SWT di Injil kamu ya. Yang mana? Ayo jangan berasumsi loh ya. Kamu harus bicara teks Injil loh ya. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Yang mana yang kamu sembah? Allah Bapa atau Allah apa Yesus? Allah SWT itu sudah saya jelaskan. Itu hanyalah slogan-slogan di mulutnya para pengikutnya. Anda berkata, Allah tidak berkata-kata, sehingga ia berbohong. Ada Allah yang tidak berkata-kata, tetapi itulah Allah yang berbohong. Sudah tertulis, sudah dijelaskan. Banyak Allah, tetapi satu yang ilahi. Oke? Allah SWT, dia itu Allah, tetapi dia bukan ilahi. Dia hanyalah zat
zatnya yang tidak ada serupa sama apapun. Nah, dia tidak berkata-kata apalagi berfirman. Berfirman itu kalau tidak ada, itu perkataan Tuhan, sebut firman, tetapi itu firman itu tetaplah perkataan. Beda perkataan manusia, perkataan mana sama Tuhan, sama Allah. Tetapi Allah SWT tidak ada, sehingga dia tidak berkata-kata apalagi berfirman. Jikalau dia berfirman, berarti sama dengan umatnya. Jelas itu sudah kontradiksi dengan esensi Allah SWT. Berbicara dalil, ada yang punya dalil. Kebab ajaran agama Anda mengatakan Allah tidak serupa dengan apa-apapun, dengan makhluk, tidak bisa disamakan dengan segala macam terkait dengan itu kan ya, itu betul tidak serupa karena manusia sudah berkata-kata, ya berarti Allah SWT tidak berkata-kata. Berarti apalagi berfirman itu berkata-kata juga, perkataan Tuhan. Berarti Anda tertulis di surat ini, tetapi itu bukan perkataan Allah SWT, tetapi itu perkataannya Jibril, wahyu Jibril diwahyukan ke Nabi Anda. Itulah yang betul. Jadi semua itu kalau tidak ada logikanya itu ya sulit diterima. Ya sama seperti Allah SWT tidak serupa dengan apa-apa, dengan ciptaannya, ya logikanya tidak masuk akalnya. Ditanya terus karena dunia ini tidak lepas dari logika, dari akal manusia. Kamu di atas berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman. Itu kan asumsi kamu ya. Jangan asumsi ya. Ya kamu boleh berasumsi, kamu memang orang nggak tahu ya. Dan kalau asumsi, jagonya asumsi itu ya penulis-penulis kitab di Injil. Kamu jangan berasumsi. Kamu bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman. Emang 6.666 ayat itu bukan firman Allah. Itu firman Allah. Ya, gini ya, kan aku sudah bilang dulu ya. Kalau kamu tidak percaya 6.666 ayat itu bukan firman Allah, coba kamu ditantang sama Allah di dalam Al-Quran ya. Firman Allah di dalam Al-Quran. Kamu buat kitab suci semisal Al-Quran yang di dalamnya tidak ada pertentangan. Bisa enggak? Sastranya indah, bahasanya indah, berisi kebenaran. Bisa enggak? Kamu ditantang sama Allah untuk membuat kitab suci semisal Al-Quran. Mau enggak kamu? Kalau kamu enggak mau, kumpulkan sudah 10 juta orang-orang pandai ya, profesor 10 juta profesor untuk membuat kitab suci semisal Al-Quran. Kamu tidak akan mampu walaupun kamu bersekutu, walaupun kamu bersatu. Bolehlah kamu kumpulkan 10 juta profesor ditambah 10 juta jin atau iblis untuk membuat kitab suci semisal Al-Quran. Kamu tidak akan bisa mampu ya. Seperti itu. Makanya jangan sombong kamu ya. Gak boleh. Maaf ya. Kalau dalam kitab suci kamu, si Raja Dusta itu ya, siapa? Iblis. Makanya penulis kitab suci kamu itu sudah, maaf ya, itu banyak yang bohong itu ya. Tertulis Allah itu Esa, Maha Esa, Allah itu 3. Padahal Yesus sendiri bilang, aku ini utusan Allah. Gimana sih? Orang Israel dulu, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Lalu kenapa kamu tuhankan ya? Itu ajaran Roma itu ya. Tuhan menjelma manusia itu ajaran Roma. Tidak ada. Itu cuma yang membuat kesimpulan Tuhan itu kan Paulus dan orang-orang Roma. Gimana? Yang berasumsi itu siapa? Tidak ada Yesus mengaku dirinya Allah. Tidak ada. Tidak ada ayat-ayat di Injil yang mengaku Yesus itu Allah. Sembahlah aku, Yesus. Tidak ada. Kamu
kamu itu asumsi dan asumsi. Padahal Yesus sendiri gak pernah berkata, aku Allah, sembahlah aku Allah. Gak ada. Ini dah, kalau kamu bisa menunjukkan dalil di Injil yang menerangkan, aku Yesus adalah Allah. Aku Yesus adalah Allah, maka sembahlah aku Yesus. Kamu saya beri uang 3 miliar, aku transfer. Bang apa? Ini sungguh ini saksinya banyak nih, di grup ini sudah banyak. Kalau aku dusta, tuntut sudah aku berbohong. Ya, tuntut sudah. Jangan berbohong kamu. Kalau kamu keluar dari teks Al-Quran itu namanya berbohong. Kalau kamu keluar teks dari Injil kamu berbohong. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yang mana yang kamu sembah? Yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Jangan berasumsi. Itu di Injil kamu ada dua, Allah Bapa dan Yesus. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yang mana yang kamu sembah? Oke. Anda mengatakan saya berasumsi ya. Saya tidak berasumsi. Sebab dalil itu keluar dari kalangan Anda semua. Semua orang Muslim itu berkata, atau penganut agama Arab itu berkata, Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya. Itulah dalilnya ya, dasarnya itu. Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya. Sebab itu asumsi itu kan dari Anda sendiri itu. Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya. Dengan apapun tidak serupa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah manusia berkata-kata? Jelas manusia berkata-kata. Nah, kalau Allah sendiri berkata-kata berarti serupa dengan ciptaannya. Berarti dia bukan Allah. Bukan Allah seperti itu. Nah, kalau apalagi berfirman itu bukan berkata-kata. Jadi jelas, kalau Allah SWT tidak sama dengan ciptaannya, menurut dalil Anda itu dalilnya dari Anda ya, bukan dari kalangan Anda itu. Yang menjadi pertanyaannya, berarti apa yang tertulis dalam kitab Anda itu? Apakah perkataan Allah SWT atau firman-firman Allah SWT? Jikalau itu firmannya Allah SWT, berarti Allah SWT berkata-kata, bersuara. Berarti kalau dia berkata-kata atau bersuara, berarti sama dengan seperti ciptaannya. Itu menjadi kontradiksi. Oke? Nah, apakah Anda ingin mengatakan Allah SWT sama dengan ciptaannya? Tentu Anda tidak mau. Tetapi kalau Anda tidak mau, mengapa ada ayat-ayat di dalam kitab Anda itu perkataan siapa? Atau firman siapa? Nah, kalau itu firman Allah, berarti Allah sendiri pasti sudah berkata-kata. Jikalau dia berkata-kata, berarti dia person. Nah, kalau dia person, siapakah personnya? Itu dasarnya ya. Ini bahasa metafora ini. Antara sulit dan tidak sulit dipahami. Ini metafora. Jadi itu menjadi dilema bagi Anda. Jadi bukan saya berkata-kata, saya memahaminya. Saya kan pemaham ayat-ayat. Nah, ayat-ayatnya di situ Anda yang mengeluarkan Allah SWT tidak sama dengan siapapun ciptaannya, tidak sama dengan makhluknya. Nah, itulah ayatnya ya. Berarti Allah SWT tidak berkata-kata. Nah, kalau Anda bisa mengatakan Allah SWT berkata-kata atau sama dengan seperti makhluknya, ya, coba jelaskan. Terkait dengan tantangan-tantangan, Allah SWT buatlah satu ayat saja sama baiknya dengan Al-Quran. Saya tidak terlibat di situ ya. Itu bukan tantangan kepada non-Muslim. Itu tantangan itu diberikan kepada yang Muslim saja. Nah, sebab itu tidak ditujukan kepada non-Muslim. Oke? Nah, karena Anda sudah Muslim, pengikut ajaran Allah SWT, Anda lah yang menerima tantangannya itu, bukan saya. Saya tidak ada
Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya, tidak ada komunikasi dengan hal suci. Jadi itu tidak berlaku untuk saya. Oke. Kalau Allah berfirman, manusia berkata. Manusia berkata itu tidak sama dengan berfirman. Kalau berfirman, Mas, itu hanya milik Allah. Kalau berfirman, Mas, kata-katanya itu bisa ajaib ya. Jadi. Kalau manusia berkata, jadi, nggak jadi, Mas. Bisa jadi, bisa tidak jadi gitu. Coba kamu berkata, jatuh. Pada orang, nggak jatuh, Mas. Tapi kalau Allah berfirman, Mas, jatuh. Jatuh, Mas. Manusia itu pencipta, tapi Allah Maha Pencipta. Oke, aku terangkan lagi. Manusia itu mendengar, Mas. Kalau Allah Maha mendengar, mendengar sama Maha mendengar itu tidak sama, Mas. Paham? Manusia itu mencipta, tapi Allah Maha Pencipta. Ini, Mas. Manusia itu mendengar, tapi Allah Maha mendengar. Kalau manusia itu terbatas mendengarnya, Mas, ya. Manusia itu melihat, tapi Allah Maha melihat. Manusia melihat itu terbatas, Mas, tapi Allah tidak terbatas, Mas. Seperti itu. Jadi gak sama, Mas. Seperti makhluknya, gak sama. Ya, gimana, paham? Manusia itu berkata, Mas, tapi Allah berfirman. Coba manusia berkata, jatuh. Gak mungkin jatuh, Mas. Tapi Allah kalau berfirman, jatuh kamu, jatuh. Itu, Mas, gak sama, Mas, ya. Kalau manusia itu terbatas, manusia itu melihat, tapi Allah Maha melihat. Ya. Terus jangan dikejar Allah punya mata. Jangan matanya Allah seperti matanya manusia. Jangan dikejar seperti itu, Mas. Kita gak punya ilmunya. Nabi Musa aja gak pernah berkata gitu, Mas. Ya, umatnya mungkin ada yang berkata, apakah Allah punya mata? Mungkin ada, tapi gak dijawab. Gak punya ilmunya. Mesti Musa berkata tidak punya ilmu untuk itu. Pokoknya Allah tidak bisa dilihat. Ya. Coba Abraham pernah berkata, apakah Allah punya mulut, punya mata? Gak pernah menerangkan hal itu kan. Musa, Nabi Daud, Salamu, Adam, apakah pernah berkata seperti itu? Allah punya mulut, Allah punya mata? Enggak, Mas. Nah, itu ya. Kalau Rasul-Rasul Allah, kalau gak tahu ilmunya, diam. Apa ilmunya? Tidak sama dengan makhluknya, ya. Manusia itu berkata, Mas, tapi Allah berfirman, ya. Gak sama, firman sama berkata itu gak sama, Mas. Ya. Allah tuh mengetahui bahasa apa aja, Hongkong, Cina, Jerman tahu, Mas. Iya, tapi manusia gak bisa, Mas. Seperti itu, ya. Gimana, paham? Saya tidak paham ya apa yang Anda jelaskan itu. Mungkin adalah kitab apa itu, saya tidak paham. Manusia, ya kalau itu menurut ajaran Al-Quran, ya silahkan saja ya. Tetapi kalau itu di dalam ajaran Alkitab, itu tidak paham saya, tidak ada seperti itu. Mungkin itu saja. Kalau kamu tidak paham ya, itu diputar suara saya diputar berkali-kali sehingga kamu nanti jadi paham ya. Suara saya diputar berkali-kali agar kamu paham. Sekarang kembali ke topik. Yesus ada di sebelah kanan Allah. Yesus ada di sebelah kanan Allah. Ada dua saat. Jangan keluar dari teks Injil ya. Itu kan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, ini Allah Bapa loh ya. Jangan asumsi lagi. Allah Bapa dan Yesus. Mana yang Tuhan? Tuhan kamu ada dua ya. Yang disembah yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Atau disembah dua? Atau disembah semua dua itu? Ya. Menurut teks Injil ya. Jawabnya kamu harus sesuai dengan teks Injil. Saya kan sudah bicara jujur sesuai dengan teks Injil. Saya tidak paham ya apa yang Anda jelaskan itu. Yesus, Anda kutip dulu ayatnya ya, dan bacalah teksnya itu. Jadi, agar Anda tidak asal ngarang, Yesus naik ke sebelah kanan, itu di mana tertulis itu? Jangan asal kutip-kutip, agak
disama-samakan dengan ayat yang seperti Quran itu, Isa alaihissalam tidak mati, tidak pula disalibkan, tetapi disama-samakan dengan orang lain. Nah, berarti itulah ajaran Al-Asy'ari, menyama-nyamakan. Tetapi yang benar, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi yang bangkit itulah yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi yang duduk sebelah kanan itu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi yang sebelah kiri, Allah yang tidak manusia, Allah yang tidak bangkit, dia tidak pernah bangkit. Itulah Allah yang duplikat, Allah. Maaf, kami sensor terlalu keras. Menempati tempat sebelah kiri. Sebab banyak Allah, hanya satu ilahi. Di dalam kitab Bilangan 23, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Apakah Allah seperti manusia? Bukan, berarti dia berdusta. Itulah Allah yang berdusta, itulah yang di sebelah kiri. Tetapi yang sebelah kanan dialah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oke, pertanyaannya, apakah Allah seperti manusia? Jikalau bukan manusia, itulah yang disebut Allah yang berdusta. Allah yang tidak berkata-kata, tidak ditepati. Allah yang berfirman tetapi tidak dilakukan. Itulah ciri-ciri Allah yang bukan manusia. Oke, jadi Yesus naik ke surga itu salah pemahamannya. Dengarkan baik-baik, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situlah ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Jadi jelas ya, dari situlah ia akan naik datang ke surga. Jadi bukan teksnya itu jangan dirubah-rubah. Yesus naik ke surga, bukan seperti itu teksnya itu. Bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, yang duduk di sebelah kanan dialah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah SWT punya Allah? Jikalau Allah SWT Allah, di mana tempatnya? Dialah penempati di sebelah kiri. Penghuni. Anda salah persepsi ya. Anda kira mungkin Allah SWT itu sang pencipta. Tetapi Allah SWT itu tidak pencipta, sebab dia bukan manusia. Oke? Sudah dijelaskan semua ciri-ciri Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu yang benar, haruslah manusia yang tidak berdusta. Sudah saya suruh Anda membaca kitab Bilangan 23. Bacalah ayat itu baik-baik. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, berarti ada Allah yang tidak manusia. Masakan dia berkata-kata, tidak dilakukannya. Allah perkataan Allah SWT apakah dilakukan? Nah, atau berfirman tidak ditepatinya. Apakah Allah SWT berfirman? Kalau berfirman, apa sudah ditepati? Allah SWT tidak pernah menepati apa-apapun. Sehingga Anda bertanya, naik di surga dulu sebelah kanan Allah Bapa yang Anda sembah yang mana? Apakah ada situ perkara sembah penyembah? Tidak ada. Anda itu hanya
tidak pula dibunuh. Itu menurut Al-Quran, tetapi bukan menurut Alkitab ya. Jadi pelajarilah kitab Anda dan imanilah itu. Bukan lari ke kitab yang bukan lain atau menjadi kuku belah atau bercabang lidah. Anda harus berlidah Al-Quran ya, bukan berlidah Alkitab. Kalau Anda berlidah sana berlidah sini berarti itu namanya ular. Ular itu bercabang lidah. Kesana dia bercabang, sini dia bercabang, atau kura-kura berdua habitat. Kitab sana dia mau, kitab sini dia mau. Itu namanya kura-kura atau kodok. Dua habitat, ya habitatnya dua. Atau buaya, buaya pun habitatnya dua. Atau seperti babi, berkuku belah. Nah itu rakus. Kitab sana dia ambil comot, kitab sini dia kasih imani. Nah, itu namanya seperti babi. Jangan makan babi, kata rakus. Sana sini dia makan semua. Yang penting perutnya kenyang. Tidak tahu dia haram atau tidak. Ini tidak tahu. Babi itu tidak bisa berpikir seperti itu ya. Jadi jelas ya, Anda tidak bisa memahami Alkitab. Alkitab itu berdimensi. Anda penganut ajaran agama mono. Ajaran tauhid itu kan mono atau monoteis, satu yang absolut. Nah jadi kitab Anda pun bahasanya itu dimensinya hanya mono, hanya satu. Tekstual. Jadi dipahami apa tertulis ya, seperti itulah yang diberitakan. Tetapi Alkitab dia berdimensi. Satu ayat dia berdimensi. Pemahamannya ada apa itu sekaligus dia pemahamannya ya berdimensi lah. Seperti Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Berarti kan ada dua Allah di situ. Allah yang manusia sama Allah yang bukan manusia. Jadi mengandung dimensi ya. Jangan seperti Al-Quran ya. Itu hanya memang mono tafsir. Oke. Anda penganut ajaran agama Arab, agama jadi-jadian yang dijadikan oleh orang Arab. Kamu ikut-ikuti, mencoba paham kata-kata saya. Anda itu sebenarnya siapakah? Sehingga perlu dipahami kata Anda. Apakah Anda lebih hebat dari bisa setara dengan Nabi Anda? Sehingga perkataan Anda bisa dipahami. Anda bukan siapa-siapa. Ya, Anda adalah tukang ngibul-ngibul di pinggir jalan. Tidak mungkin, tidak ada urgensinya untuk memahami perkataan Anda. Sekali lagi, Anda bukan siapa-siapa. Pahami perkataan saya ya. Sekali lagi, Anda memangnya siapa? Anda tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Adapun Anda mengatakan kitab Anda itu ada kesamaan, tetapi itu disama-samakan. Ya, Nabi Adam pun juga. Nabi Adam di Al-Quran kitab Anda itu ada yang sama-samakan. Juga Isa alaihissalam juga. Isa yang sama-samakan. Sudah jelas. Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Kok bisa disama-samakan? Ya itu, ya begitu. Isa alaihissalam itu siapa? Itu tidak ada orangnya itu. Itu hanya asumsi atau disama-samakan itu. Al-Isyiti sudah mengatakan Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak pun disalibkan, tetapi diserupakan dengan orang lain. Nah, itu serupakan saja. Tidak ada
urgensinya untuk mendengarkan kata-kata Anda ya. Sebab Anda itu berkata-kata diserupakan saja atau disama-samakan ya. Nah, apalagi Anda sesuai dengan teks Injil. Memangnya Anda siapa? Lucu Anda berkata seperti itu. Anda hanya bisa mengatakan kalau ditanya, "Nauzubillah syaitonir rajim," itu mungkin Anda hafal benar. Maknanya Anda tahu. Tetapi kalau Anda bertanya, "Nauzubillah syaitonir rajim," itu artinya apa? Saya tidak paham itu. Itulah seperti radio. Radio itu pintar mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak paham itu radio itu apa yang dia katakan. Televisi paham itu mengatakan sesuatu banyak sih, tetapi televisi itu tidak tahu apa yang dikatakan. Jadi Anda sangat berbeda ya. Jangan sama-samakan. Kamu tidak usah panjang-panjang sehingga orang-orang jadi bingung ya. Tambah bingung kamu kalau bicara panjang-panjang. Fokus ya. Kamu jangan berdusta di atas Injil ya. Jangan berdusta di atas Injil kamu. Coba itu ya. Bisa baca Injil apa enggak kamu? Bisa ngerti bahasa apa enggak kamu? Bisa ngerti perkataan apa enggak kamu ya? Yesus diangkat ke surga ya. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada dua ya. Allah Bapa dan Yesus. Yesus di sebelah kanan, Allah Bapa di sebelah kiri ya. Allah Bapa di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Ada dua kan ya? Nah ya. Yes, Tuhan kamu ada dua kan ya? Allah Bapa sama Yesus. Benar tak? Itu bukti Yesus itu utusan Allah, pesuruh Allah, anak Allah. Gimana? Kamu bilangan, ya bilangan. Itu sudah perkataan jujur, gak usah multi tafsir ya. Ini bilangan berkata apa? Allah itu bukan manusia, Yesus itu manusia. Manusia yang manusia bukan Allah. Coba, Allah itu bukan manusia. Ya, Allah itu bukan manusia, Yesus manusia, berarti bukan Allah. Itu perkataan jujur sudah, jangan multi tafsir ya. Allah bukan anak manusia, Yesus kan anak manusia. Ngapain kamu tuhankan? Allah sudah bilang, anak Allah bukan anak manusia. Ngapain kamu menuhankan manusia? Allah bukan manusia. Ngapain kamu menuhankan manusia? Allah bukan anak manusia. Yesus kan anak manusia. Ngapain kamu menuhankan anak manusia? Itu sudah perkataan jujur. Jangan multi tafsir ya. Gimana kamu itu? Musa saja tidak bisa melihat wajah Allah. Puasa 40 hari Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Ngapain orang-orang Israel bisa melihat wajah Allah? Banyak dosa katanya kan ya. Waktu itu sudah banyak dosa. Ngapain banyak dosa bisa melihat wajah Allah? Musa saja yang berpuasa 40 hari tidak bisa melihat wajah Allah. Bisa membelah laut, tidak bisa melihat wajah Allah. Ngapain orang-orang Israel bisa melihat wajah Allah yang penuh dosa? Mana kamu mau berpikir apa enggak sih? Sudah, Allah ada di sebelah kiri Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Berarti ada dua orang kan ya? Dua zat ya? Allah bukan orang ya? Ada dua zat lah gitu. Ada Allah, ada manusia. Allah Bapa, ada Yesus. Yang mana Tuhan kamu? Dua apa satu Tuhan kamu? Gini Mas Bro, itu panjang lama 8 menit ya. Itu panjang 8 menit ya. Biar kamu bingung, aslinya gak bisa jawab dia itu. Kalau kamu jadi orang Kristen bingung sudah bro. Gak, jadi jawaban intinya gak dijawab, jadi bingung gitu. Ibaratnya kamu nangis, diajak ke sana dulu, diajak ke sana dulu, di sana diajak ke sana dulu. Jadi biar kamu gak nangis gitu ya. Padahal kamu masih nangis, kena tipu ya.
Ditipu kamu sama dia. Diajak ke sana dulu. Padahal dia gak bisa jawab. Lupa sama pertanyaan intinya. Biar kamu bingung gitu. Ya, itu sudah siasat sudah. Biar kamu bingung. Biar pertanyaan intinya gak dijawab. Itu ibaratnya gini bro. Kamu ingin buah kelengkengnya 10 kilo ya. Kamu ingin buah kelengkeng 10 kilo. Nangis kamu. Uwe. Gitu nangis ya. Anak kecil nangis bro ya. Anak kecil nangis bro. Terus habis itu si bapak gak punya uang untuk beli buah kelengkeng 10 kilo. Jadi kamu diajak jalan-jalan dulu ya. Diajak jalan-jalan ke pantai gitu bro ya. Habis itu dibelikan buah ceri atau buah salak gitu. Kalau buah ceri gak ada ya. Dianggap dibelikan buah salak itulah 1 kilo. Ya sebenarnya kamu sudah gak nangis lah. Yang penting jalan-jalan ke pantai atau ke kebun binatang makan buah salak. Ya gak nangis bro. Padahal kamu ingin buah kelengkeng 10 kilo gitu bro. Umat Allah ini tahu apa Injil. Anda itu berisik seperti apa ya, ajaran wahira apa di situ. Tidak ada bukti, tidak ada ini, asal nyerocos. Tahu apa tentang Injil? Ya kalau najubillah syaitanirrajim ya Anda paham, itu ilmu Anda ya. Najubillah syaitanirrajim, nah itu ilmu Anda. Jadi jangan berbicara tentang Injil, Anda tidak paham. Oke, silakan. Sudah tertulis ya. Sudah tertulis Allah itu bukan manusia. Yesus itu manusia. Ngapain dituhankan? Sudah tertulis Allah itu bukan manusia. Yesus itu manusia. Ngapain dituhankan? Kamu percaya sama firman Allah atau penulis kitab? Allah ada di sebelah kiri Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sudah, katakan aja. Ada 2 Tuhan. Siapakah dua Tuhan itu? Allah Bapa dan Yesus. Ada di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana? Di surga. Itu perkataan jujur Injil kamu. Aku gak nambah-nambahin, gak ngurang-ngurangi. Kamu mau mengartikan apa lagi? Ya, kalau Alkitab dengan multitafsir ya, dengan majas yang tinggi, mana bisa mengerti umatnya. Sedangkan Yesus sendiri banyak ya. Banyak itu ya di Alkitab ya. Yesus itu utusan Allah. Yesus akan pergi ke Bapa yang mengutus aku ya. Yesus utusan Allah. Yesus utusan Allah. Banyak itu dalil-dalil seperti itu. Ngapain seorang utusan jadi Allah? Enggak pantas lah ya. Ngapain utusan jadi Allah? Ngapain Allah menjelma menjadi manusia? Gak ada kan. Mulai nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu, gak ada. Aku ini utusan, sembahlah Allah. Yesus juga berkata, aku ini utusan, sembahlah Allah. Jangan ikuti Paulus, jangan ikuti orang-orang Roma ya. Kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Itu saya baca ya, sekitar 300 tahun setelah kematian Yesus. Itu di mana? Di Romawi. Ajaran Romawi itu bukan ajaran Israel. Kamu aja ya sama Yahudi ditolak, gak diterima kamu. Ajaran kamu itu ditolak. Kamu ngaku-ngaku
Islam jadi-jadian. Kalau kata Yahudi kamu agama jadi-jadian, padahal Yesus tidak pernah berkata Kristen, agama Kristen gak ada itu. Yesus gak pernah mengajarkan Kristen. Itu siapa? Ya Romawi lah yang mengajarkan Kristen. Itu bukan Tuhannya orang Israel. Yesus itu Yahudi menolak Tuhan kamu, menolak ajaran Trinitas. Mesias itu ya kata orang Yahudi di Wikipedia, Mesias itu wakil Allah, bukan Allah, wakil Allah, pesuruh Allah ya, anak Allah, kekasih Allah, itu Mesias. Hidup ini jadi sunyi kalau saya tidak masuk ya. Ayo kita berhibur dahulu sebelum kita memulakan diskusi ya. Teman-teman, kita berhibur satu lagu ya. Lagu yang lagi viral. Halo bro, sepertinya kamu lagi menyimak suara saya. Silakan Anda menjawab komentar saya, karena saya pasti ilmu kamu sama dengan ilmu teman kamu ini gak sama. Silakan kalau sampean mau membantah atau mau berkomen. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ini ada dua zat ya, Allah Bapa dan Yesus. Ada dua Tuhan, Allah Bapa dan Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang mana Tuhan kamu yang disembah? Tuhan kamu apa ada dua, apa ada satu? Ini kalau saya pikir ya, panjang masa-masa Jabir, ini sudah mau cerita tentang Tritunggal. Tritunggal ya, saya belum pernah bahas tentang Tritunggal dalam hidup ini. Tapi gak ada masa nanti saya cerita apa itu Tritunggal ya. Yang Tritunggal itu apa itu maksudnya? Dia macam maksudnya tiga, tapi satu. Dia begini, bunyi yang lain, bunyi yang berbeza, tetapi mereka itu adalah satu, begitu. Macam firman dengan Allah, dia satu, tapi firman apa itu? Allah itu apa? Macam begitu. Dia jadi satu. Tanpa firman Allah tidak boleh bisa mengerjakan sesuatu hal. Tanpa Allah, firman tidak boleh mengerjakan sesuatu hal. Begitu. Dia macam bunyi yang berbeda, tetapi mereka satu, begitu. Dia macam Bapa, Putra, Roh Kudus, Roh Suci, begitu. Roh Kudus itu Roh Suci. Begitu. Jadi ada tiga di sini, tetapi mereka ini, tiga-tiga ini mengerjakan kerja-kerja yang berbeda, tetapi mereka ini ketiga bunyi ini mereka adalah satu, begitu. Satu apa? Sang Pencipta, begitu. Dia macam begini. Lagi kedua, kalau manusia ya, manusia memiliki roh manusia. Tubuh manusia apakah sama? Tubuh manusia apakah sama? Jiwa macam kita, roh kita nih, roh kita ini tidak sama dengan tubuh kita. Kalau badan kita ini mati, roh kita tetap hidup, begitu. Jadi ada dua di situ, manusia ada roh dan ada tubuh. Jadi kalau tubuh dia mati, dia punya roh masih hidup, begitu. Jadi manusia ada dua kan, roh dia masih hidup, tidak akan mati. Manusia macam manusia ini dalam tubuh kita ini ada dua kan. Satu tubuh kita, kalau kita mati jadi tanah, tetapi roh kita akan jadi tanah atau tidak? Ya tidak. Dia tetap hidup. Dia tidak mati. Dia tidak mati bersama-sama tubuh kita yang tadi. Dia tidak akan mati. Jadi roh kita kemana itu? Melayang-layang? Tidak. Roh kita di kuburan itu? Tidak. Roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta.
siapa yang cipta kita itu, roh kita itu kembali kepada Dia. Nah, jadi tubuh kita tetap mati dan akhirnya menjadi tanah. Tapi yang roh tadi itu kemana dia? Apakah dia jadi tanah? Ya tidak. Dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Begitu, oke. Oke, kamu langsung to the point, berarti Trinitas ya. Begini Mas Bro, kalau ada orang duduk di sebelah kanan Allah, itu kata orang Yahudi ya, itu seorang utusan Allah, ya, orang yang pesuruh Allah, pesuruh Allah ya, Rasul Allah. Kalau kamu kan enggak ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu berarti Trinitas kan ya? Trinitas kata kamu ya. Nah, di surga kok Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kan dua itu, tidak jadi satu sudah. Tidak ada keterangan lainnya. Itu duduk terus kan kayak gitu kan sudah ya. Berarti itu berterpisah itu sudah. Dua zat itu sudah ya. Allah dan Yesus tidak satu itu sudah. Terpisah, ada dua berarti ya. Makanya kalau Islam menilai sama dengan Yahudi, tapi kita masih selisih dengan orang Yahudi. Ya, kalau Islam menilai ya, kalau kayak gitu, dia itu utusan Allah. Terus apa gunanya Yesus berkata, itu banyak di Alkitab kamu ya. Yesus adalah utusan Allah, Bapa yang mengutus aku diutus oleh Allah. Nah, seorang utusan, kalau dalam Islam seorang utusan itu rasul, pesuruh, utusan, disuruh apa? Menyampaikan firman-firman Allah. Nah, Yesus kan berkata seorang rasul, seorang utusan. Apa kamu tidak menganggap Yesus itu seorang utusan, manusia utusan Allah, sebagaimana Allah mengutus rasul-rasul atau nabi-nabi sebelumnya, Abraham, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Daud. Nah, apa gak dianggap rasul? Yesus itu turun ke bumi sama kamu. Padahal Yesus ngaku dengan jujur polos, aku utusan Allah. Bapaklah yang mengutus aku. Bapaklah yang mengutus aku. Bagaimana? Apa kamu tidak menganggap Yesus sebagai utusan Allah? Mau dibuang kata utusan Allah dalam Alkitab. Oke, teman saya kabur, tidak bisa menjawab. Mungkin pertanyaan saya sangat sulit sehingga dia tidak melanjutkan perdebatan. Lucu dia. Kalau saya hitung 3 kali dia sudah kabur dalam perdebatan. Oke, gak apa-apa, semoga dia mau belajar lagi dan mau berpikir dan berpikir. Oke, dialog kita close. Bila video ini sangat bermanfaat bagi umat muslim, silahkan disebarkan agar kita semua mendapatkan pahala yang akan terus mengalir hingga kita ada di alam kubur. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Bila Anda ingin melihat daftar video-video kami yang sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Kebenaran itu dari Allah dan kesalahan itu dari saya, makhluk yang lemah. Wallahu a'lam bishawab.